Pembacaan Alkitab tanggal 3 Februari tahun 2025, hari ke-34. 1 Raja-Raja pasal 17. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mazmur 56. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. 1 Korintus pasal 2. Hikmat yang benar.
Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tema minggu ini, kasih yang membawa misi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 2 Februari tahun 2025. Renungan. Kasih Tuhan selalu menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam menjalankan misinya. Kasih itu tidak hanya dinyatakan dalam tindakan penyelamatan, tetapi juga dalam pemeliharaan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada umat-Nya. Bacaan hari ini mengajarkan bahwa kasih Tuhan bekerja dalam cara yang ajaib, menopang, dan memberi hikmat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja, Nabi Elia diutus Tuhan ke Sarfat, di mana ia bertemu dengan seorang janda yang hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Meski dalam kondisi sulit, Tuhan memakai janda ini untuk memelihara Elia. Tuhan kemudian melakukan mujizat dengan membuat tepung dan minyaknya tidak habis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan bekerja di luar pemikiran manusia. Dia dapat memakai siapa saja, bahkan yang tampak lemah dan tak berdaya, untuk menjalankan misinya. Kasih Tuhan yang membawa misi juga adalah kasih yang memelihara dan mencukupi kebutuhan mereka yang taat kepadanya. Dalam Mazmur pasal 56, pemazmur menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah ketakutan dan tekanan. Ia berkata, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Mazmur pasal 56 ayat 4, misi Tuhan tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada tantangan, ketidakpastian, bahkan bahaya. Namun, kasih Tuhan memberi keberanian untuk tetap melangkah dengan iman, seperti yang dialami oleh janda di Sarfat dan Nabi Elia. Paulus menjelaskan bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Dunia mungkin mengandalkan kebijaksanaan manusia. Tetapi hanya mereka yang hidup dalam kasih Tuhan yang dapat memahami rencana dan kehendak-Nya. Kasih Tuhan tidak hanya menopang dan memberi keberanian, tetapi juga memberikan hikmat untuk memahami kebenarannya. Hikmat ini menolong kita untuk menjalankan misi Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan-Nya. Kesimpulan. Kasih Tuhan yang membawa misi adalah kasih yang memelihara, memberi keberanian, dan memberikan hikmat.
Seperti janda di Sarfat yang mengalami pemeliharaan Tuhan, seperti pemazmur yang dikuatkan dalam ketakutan, dan seperti Paulus yang menekankan hikmat dari Tuhan, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih yang menggerakkan kita untuk melayani dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Mari kita menjalankan misi kasih Tuhan dengan iman, keberanian, dan hikmat darinya. Percayalah bahwa kasih Tuhan akan memelihara dan membimbing kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.